Ya, kali ini saya sedang berada di kebun buah naga manis Indramayu. Ikuti terus. Nah, teman-teman, setelah beberapa bulan absen, kali ini saya akan menyajikan tanaman unik, yaitu buah naga atau dragon fruit. Buah ini banyak jenisnya, namun apapun jenisnya, jika ditanam di tempat ini dijamin lebih manis. Bukan hanya buah naga saja loh, hampir semua buah yang ditanam di tempat ini selalu lebih manis. Kok bisa? Bisa dong, makanya tonton terus ya. Seperti yang kita tahu, buah naga ini termasuk rumpun tanaman kaktus yang biasa tumbuh di daerah yang jarang air dengan penyinaran matahari yang cukup banyak, yaitu di negara-negara Amerika Selatan seperti Meksiko, Kolombia, Costa Rica, dan lain-lain. Buah ini masuk Indonesia sekitar tahun 2000-an. Karena buah ini bisa tumbuh di negara dengan iklim tropis dan subtropis, sehingga tanaman ini mudah dikembangbiakan di Indonesia, yang penyinaran mataharinya selalu ada sepanjang tahun. Walau buah naga itu banyak jenisnya, namun yang umum kita kenal ada 4 jenis, yaitu pertama, buah naga putih, atau bahasa latinnya Hylocerus undatus. Cirinya kulit merah, daging putih. Yang kedua, buah naga merah muda, atau bahasa latinnya Hylocerus polyrigus. Cirinya kulit merah, daging merah muda. Yang ketiga, buah naga merah tua, atau bahasa latinnya Hylocerus costarricensis. Cirinya kulit merah, daging super merah. Yang keempat, buah naga kuning, atau bahasa latinnya Selenicerus megalanthus. Cirinya kulit kuning, daging putih. Dari keempat jenis buah naga ini, yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia adalah buah naga daging merah. Karena selain bentuknya yang lebih besar, warnanya juga lebih menarik. Untuk khasiatnya sendiri lumayan banyak, terutama untuk kesehatan. Apa saja khasiatnya? Kalian bisa browsing sendiri. Untuk melihat lebih jelas tentang buah naga yang merah ini, kita berkunjung ke perkebunan buah naga yang ada di Indramayu, tepatnya di kawasan Empang, Desa Tambak, Indramayu. Jaraknya sekitar 1,4 km dari Pantai Karangsong, atau sekitar 400 meter dari Rumah Makan Panorama. Kebetulan perkebunan ini juga pemiliknya sama dengan pemilik Rumah Makan Panorama. Untuk pembibitan buah naga ini bisa dengan 2 cara, yaitu dengan melalui biji atau dengan cara stek. Jika melalui biji, butuh waktu sekitar 3 tahun untuk bisa berbuah. Sedangkan jika melalui stek, sekitar 1 tahun mulai berbuah. Sebelum tanaman ini tumbuh dan berbuah, dibuatkan dahulu tempat rambat dan sandarannya. Di mana tempat rambat dan sandarannya ini harus benar-benar kuat dan tidak mudah lapuk untuk penopang batang dan buah yang semakin tua semakin rimbun dan berat. Seperti yang ada di kebun ini, tiangnya menggunakan pipa paralon ukuran 5 inci yang diisi adukan atau beton, ditambah dengan kerangka bulat di atasnya yang terbuat dari besi dengan diameter seukuran pensil. Tinggi tiang dari permukaan tanah sekitar 2 meteran, dengan kedalaman tiang yang ditanam sekitar 50 cm dari permukaan. Buah naga ini bisa berbuah sepanjang tahun. Namun, puncaknya saat musim hujan, di mana satu pohon tua dan besar bisa tumbuh bunga sekitar 30 biji, dan yang bisa bertahan sampai berbentuk buah besar sekitar 60%-an, yaitu sekitar 20 biji. Bunga buah naga ini tumbuh di sudut batang tempat duri berada, dan ada kalanya di ujung batangnya. Buah naga muda yang baru muncul bentuknya mirip buah nanas. Warna awalnya hijau kemerahan, makin besar warnanya makin hijau. Lalu tumbuh kelopak bunga berwarna kuning yang menjulur ke bawah. Setelah beberapa hari, kelopak bunga mengering, lalu warna buah naga perlahan mulai memerah. Buah naga siap dipetik ketika warna merahnya sudah pekat, dan warna hijau di ujung sisik-sisiknya sebagian besar sudah memerah. Adapun durasi waktu yang dibutuhkan buah naga dari tumbuh bunga hingga siap dipetik sekitar 1 bulanan. Buah yang dihasilkan dari satu pohon tergantung dari usia dan kerimbunan pohonnya.
pohon yang lebat bisa menghasilkan 5 kg. Namun, secara rata-rata, satu pohon di sini menghasilkan sekitar 3 kg. Untuk lebih jelasnya, mengapa semua buah yang ditanam di sini terasa lebih manis dibanding ditanam di tempat lain, saya akan mencoba tanya-tanya ke anak pemilik kebun ini. Namanya Rani Ega Yuliarti. Karena usianya lebih tua dari saya akan memanggilnya Kak Rani. Kak Rani ini masih berstatus sebagai seorang mahasiswa kedokteran di salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah yang kebetulan sedang libur kuliah. Kak, mau nanya, ini katanya buah naganya manis ya? Iya, gimana betul. caranya tuh? Iya, ini kan pohonnya sendiri kita ngambil dari Bandung, dari temennya Bapak sendiri. Nah, di sini bedanya itu buahnya itu kan manis banget, beda dari yang lain karena dari faktor kultur tanah sendiri. Jadi kadar garam yang tinggi bisa menyebabkan buah ini terasa manis. Bukan hanya buah naga sendiri yang manis, tapi ada juga buah kelapa seperti buah semangka juga yang ada di Indramayu ini rasanya lebih manis daripada yang lainnya gitu. Buah naga ini ada musimnya nggak sih, Kak? Di sini buah naga itu musimnya pada saat musim hujan karena banyak sekali ini terus berbuah kontinu gitu. Berbuahnya itu buah naganya bukan buah naga aja tapi buah mangga juga pada saat musim hujan ini terus berbuah gitu semakin banyak. Dari nanam sampai berbuah itu berapa lama? Dari tanam sampai berbuah itu memerlukan waktu dalam waktu 1 tahun. Gimana sih ceritanya bisa nanam buah naga ini? Jadi ceritanya ayah saya itu main ke Bandung ke temennya. Nah di temennya itu di samping rumahnya kan ada lahan buah naga. Ditawarin tuh sama si temennya bapak, ini suruh tanam di Indramayu. Terus kebetulan ayah saya suka nanam berkebun, jadi bertanam di sini bercocok tanam. Tahu-tahu bertanam rasanya enak. Rasanya lebih jauh manis daripada buah naga di yang lainnya. Setelah itu dikembangbiakan semakin banyak juga tuh buah naga. Jadi sekarang lebih berkembangin gitu buah naganya. Nah ini hasilnya tuh dipasarkan kemana? Buah kita juga belum memadai, belum banyak gitu. Jadi kita pasarin di tempat kita sendiri, warung kita sendiri. Berapa sih jumlah pohon yang ada di sini dan hasilnya berapa banyak? Pada tahun pertama itu ada 75 pohon. Yaitu di mana satu pohonnya ini bersekitar 3 kilo ya, jadi ada 225 kilo. Kemudian pada tahun selanjutnya saya nanam itu bertambah jadi 200 pohon. Nah yang baru ini, yang ada 200 pohon ini, saya itu sekitar satu pohonnya itu ada 1 kilo. Jadi total kalau serentak ini ada 200 kilo. Boleh tahu nggak buah yang siap dipetik itu kayak apa? Boleh, kita cari bareng aja yuk. Ini berapa meter, Kak? Luasnya ini sekitar 3.200. 1.200? Iya. Nah, ini kebetulan ada buah yang udah siap untuk kita panen ya. Kita potong dulu. Seperti ini, Kak. Ini warnanya cerah sekali ya. Setelah kita mendengarkan penjelasan Kak Rani, kita jadi tahu mengapa buah naga yang ditanam di tempat ini rasanya lebih manis dari yang ditanam di tempat lain. Jawabannya karena tanah di tempat ini memiliki kadar garam yang lumayan tinggi. Maklum saja, kebun buah naga ini berada di sekitar Empang, di mana jarak dari kebun ini ke pantai sekitar 1,4 km. Jadi cukup dekat dengan sumber air garamnya. Apa kata mereka yang sudah merasakan buah naga dari kebun ini? Kita dengarkan ya. Buah naga ini dibandingkan buah naga yang lain lebih manis, terus nggak hambar. Kalau buah naga yang lain kan hambar, rasanya nggak ada rasa atau bikin enak. Kalau ini nggak, ini manis dan nggak bikin enak juga. Ya, kita cobain. Ini buah dari kebun yang tadi. Oke, kita cobain. Buah naga ini emang enak banget, manis. Beda dari yang ada di Jakarta. Beda dari yang lain. Nah ini tuh jadi biji-bijinya krenyes-krenyes sama seperti yang lain ya, cuman bedanya ini manis. Dan juga kalau mau makan buah naga ini nggak usah dipakai apa-apa.
Tanpa pakai apa-apa ini udah manis. Yang lebih segar lagi tuh kalau ditaruh di kulkas, terus ditaruh di freeze, dimakan itu bener-bener enak. Manis, terus dingin kan, fresh, masih fresh. Cobain. Buat kalian yang penasaran dan ingin merasakan rasa manisnya buah naga yang tumbuh di kebun ini, kalian bisa datang ke rumah makan Panorama yang berada di Jalan Raya Tambak Indramayu. Oh iya, bukan hanya buah naga saja loh. Kita tahu kan Indramayu dikenal sebagai kota mangga karena memang mangga yang dihasilkan dari Indramayu rasanya lebih manis dibanding dari tempat lain. Penyebabnya karena wilayah Indramayu berada di sisi utara Pulau Jawa yang datarannya landai dan dekat dengan laut. Buat kalian yang ingin coba membudidayakan buah naga agar rasanya manis, tidak ada salahnya meniru cara yang dikerjakan oleh ayah Kak Rani ini. Semoga saja video ini bisa menambah wawasan kita semua. Buat yang menyukai video ini, jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Oke, mungkin segitu saja video perjalanan saya hari ini. Sampai jumpa.